Jadi kita tuh pengen sekali meskipun kita sebagai yang melaksanakan pembinaan gitu kan. Ada hadiah lah, hadiahnya apa? Adanya kompetisi. Jadi bagi teman-teman yang rutin melatih sepak bola wanita reguler, misalnya bisa seminggu 2 kali, 3 kali, hadiahnya apa? Ya ada event gitu. Minimal di asprop lah kalau menurut saya sih putar di situ. Iya. Nah, jadi hidup nih klub-klub yang amatir. Bagaimana mau ada klub ini profesional kalau klub ini tidak ada kompetisi? Gitu loh. Ya, selamat datang untuk Coach Yopi, Mas Dede, dan Mbak Maya. Selamat datang di podcast Persis hari ini. Dan selamat sore untuk semuanya. Apa kabar? Sore, baik. Hari ini kita akan membahas tentang sepak bola wanita di Solo, Indonesia bahkan, dan juga tentang Persis Women. Mungkin untuk mengawalinya kita bisa kenalan lebih dulu. Sebenarnya terkait dengan Putri Surakarta, itu sebenarnya apa sih, Mas Dede sebenarnya? Oh ya, baik. Putri Surakarta itu klub sepak bola putri yang sementara ini itu satu-satunya di Solo dan istilahnya ya klub amatirnya lah itu, Mas. Kita berdiri sudah dari 2015, berawal dari gebrakannya adanya turnamen Bengawan Cup, akhirnya lahirnya Putri Surakarta. Berarti kita sudah hampir jalan 7 tahun ini. Itu untuk pemainnya sendiri itu dari Solo Raya saja atau seperti apa, Mas? Ya, awal mulanya berdirinya Putri Surakarta itu memang tidak luput terlibat dari mahasiswa gitu kan. Tapi beranjak sekarang, alhamdulillah kita sudah memiliki peserta didik kurang lebih 60 lebih gitu kan. Dan itu dari Solo Raya. Tidak ada batasan hanya sekedar kota Surakarta aja atau Solo saja. Ada dari Klaten, dari Sragen, Wonogiri, Karanganyar, kemudian Solo sendiri gitu. Bahkan Boyolali ada. Itu ada kelompok-kelompok usianya khusus? Ada, ya. Di kami sudah hampir lengkap lah dari kelompok usia 6 sampai 9, 10 sampai 14, 15 sampai 17 dan seniornya ada. Untuk coachnya sendiri itu ada satu atau mungkin? Alhamdulillah kita punya coach itu ada 8 karena berhubung kita juga punya hubungan baik dengan universitas, salah satunya ya Universitas 11 Maret, dan kita juga dijadikan lab. Jadi di Universitas 11 Maret kan ada jurusan kepelatihan. Kemudian apabila mahasiswanya untuk praktek kepelatihan itu ada yang direkomendasikan di klub kami gitu. Jadi selain pelatih-pelatih yang sudah ada, tapi tambahan dengan mahasiswa-mahasiswa. Kita juga memiliki pelatih yang punya license. Jadi kita ada pelatih license C itu ada 3 orang, kemudian yang D-nya ada 3 orang juga, yang lainnya ya dari mahasiswa itu yang magang yang belajar. Ya, salah satunya ini Coach Maya. Dia ada C. Ini gitu. Kalau yang Coach Maya ini sendiri itu kelompok usia berapa atau mungkin secara skuad utamanya Putri Solo sebenarnya? Karena Putri Surakarta punya banyak pelatih, jadi kita di rolling gitu. Jadi misalnya seminggu kan sekarang 4 kali gitu kan. Nah, misalnya hari Rabu kan kita hari Rabu, Jumat, Sabtu sama Minggu. Nah, mungkin hari Rabu nanti bisa saya, itu ada kelompok umur dari yang junior, mungkin hari Jumatnya nanti gantian rolling seperti itu. Kalau melihat dari pemain-pemainnya sendiri, Coach, ini potensinya untuk pemain Putri Solo di sini itu seperti apa sih? Ya, semenjak adanya mungkin timnas mulai bergulir, Liga 1 juga, jadi antusiasnya lebih menggebu-gebu lagi sih menurut saya seperti itu. Memang ada potensi lah ya, Mas ya. Ya. Untuk yang sebenarnya Mas Dede, untuk gairah sendiri di sepak bola putri di Solo sendiri, kalau Putri Surakarta sendiri melihatnya seperti apa, Mas? Gairahnya? Gairah persepak bolaan wanita sekarang. Iya. Saya lihat dengan adanya Persis Women, kemudian kemarin ada Piala Asia untuk putri, motivasi anak-anak untuk terjun ke dunia sepak bola wanita bertambah, Mas. Nah itu. Tapi kan di kami itu sepak bolanya memang berawal dari pengennya kami itu berkampanye sepak bola di Solo itu secara baik, kemudian secara istilahnya itu mudah lah. Makanya kami tidak ada
istilahnya uang pendaftaran dan lain-lain gitu. Kami persilahkan setiap anak-anak yang mau belajar, entah itu dari usia dini maupun yang masih SMP atau misalnya sudah SMA tapi mau belajar, tetap kami terima dengan baik. Oke. Anda tadi kan juga sempat menyebutkan Piala Asia Wanita ya, Mas. Mungkin kita akan ngobrol sedikit dengan Coach Yopi ini ya, sebagai Direktur Teknik Putri Surakarta. Coach, sebenarnya kalau terkait dengan Piala Asia Wanita dan dengan potensi pemain yang saat ini, itu seperti apa sih Coach untuk kedepannya untuk sepak bola putri sendiri? Ya kalau bilang potensi sih di Indonesia ini banyak sekali. Ya, dari Sabang sampai Merauke potensi sepak bola wanita itu banyak. Hanya memang membutuhkan orang-orang yang mau menggalinya, gitu ya. Orang mungkin juga nggak prediksi bahwa kita bisa ikut Piala Asia, ya kan? Ternyata bisa ikut Piala Asia, walaupun dengan tanda kutip ya waktu pra kualifikasi kita hanya ketemu Singapura karena ada 2 tim utama tuh mundurkan diri, yaitu Korea Utara sama Irak, ya. Ketemu Singapura, kita menang 2 leg menang, kita ikut. Tapi akhirnya memang sampai di sana bahwa kita masih belum matang dalam bermain. Belum matang dalam bermain karena kita sendiri punya anak-anak jam terbangnya kurang, gitu loh. Dan itu semua orang ngomong bahwa ayo bentuk kompetisi, kalau tidak ada kompetisi bagaimana mau dapat pemain bagus? Dan bagaimana mau mendapat talenta-talenta dari bawah? Kalau kompetisi jalan, anak-anak perempuan yang masih kecil kan mereka juga bisa lihat. Dari situ kan ada motivasi mereka untuk bermain bola gitu. Tapi kalau belum ada, bagaimana? Ya mudah-mudahan dengan sekarang ini kongres hari ini, ya mudah-mudahan ada ketok palu untuk putar lagi Liga Putri, Liga 1 Putri. Bagaimana Persis juga sudah mempersiapkan tim, itu sangat bagus. Juga itu menjadi suatu daya tarik bagi anak-anak perempuan di sekitar Putri Solo Raya ini, gitu. Apalagi Liga 1 Putri kalau nggak salah terakhir itu tahun 2019 ya Coach. Ya, betul. Kemudian selain kompetisi untuk yang liga profesional, berarti kalau misalkan dari lihat Coach Maya sendiri, itu apakah perlu untuk ada kompetisi khususnya untuk klub-klub amatir gitu, Coach? Itu sangat diperlukan sekali sih, biar membangun kayak gairah untuk itu ternyata ada event ini ya, aku pengen belajar, aku pengen berlatih lagi biar aku bisa kayak mereka seperti itu. Tapi sejauh ini itu memang apakah sudah ada wadah yang cukup untuk klub-klub amatir untuk misalkan unjuk gigi gitu? Kalau untuk amatir sendiri masih kayak kurang sih Mas, untuk wadahnya. Jadi emang beberapa yang kebanyakan tuh kayak ada event baru kumpul kayak gitu. Jadi jarang yang seperti kayak Putri Surakarta ini yang maksudnya benar-benar reguler latihannya seminggu bisa sampai 3-4 kali seperti itu. Berarti tidak tentu juga ya? Iya. Tapi kalau klub-klub amatir gitu Coach, itu biasanya ikut turnamen apa Coach biasanya? Gimana? Gitu. Kalau klub-klub amatir seperti Putri Surakarta itu sebenarnya mengikuti turnamen apa aja sebenarnya? Sebenarnya kita udah mulai dari Bengawan Cup yang pertama, kedua, yang ketiga tuh di Kediri ya Coach ya? Ya, Bengawan Cup. Jadi itu dipindah ke Kediri, kemudian juga kemarin udah mulai ikut Liga Top Score, ada camp football juga, gitu udah mulai banyak ikutin event-event, tapi yang resmi juga. Tapi sebenarnya kalau itu saja kurang untuk kita ini. Nah, yang untuk amatir ini minimal ada kompetisi. Kalau kompetisi di amatir ya, ini amatir ini kan berarti kan Asprov, ya, gawean Asprov. Di dalam kompetisi itu yang belajar pemain, pelatih, manajemen, wasit. Nah, itu ada 4 aspek sih yang bisa belajar. Kan rutin, continue begitu. Orang belajar kan nggak putus begitu. Jangan hanya setiap turnamen baru ini itu susah gitu. Jadi kita nggak akan bisa lihat continue. Saya katakanlah mau scouting si A pada kompetisi ini kan itu bisa terlihat terus karena kan kompetisi itu kan bergulir terus. Tapi kalau hanya turnamen yang ada sekarang timnas ini ya seperti itu, kita hanya bisa melihat pada saat itu buat itu, tapi kita nggak tahu lagi nanti ke depannya bagaimana. Nah, jadi kompetisi itu bukan hanya di Liga 1 tapi juga di bawah. Di amatirnya. Ya sebenarnya sudah banyak orang berpikir begitu, tapi
kemauan memang mungkin yang belum ada gitu. Ada beberapa orang mengatakan bahwa ayo mari kita coba membangun sepak bola wanita ini menjadi gaya hidup wanita untuk bermain sepak bola. Jadi gaya hidup itu yang seperti dikatakan salah satu dosen di UNS 11 Maret itu, ya. nah, itu saya sangat cocok. Jadi anak-anak perempuan kita tuh bahwa oke, ini gaya hidup saya seperti ini nih untuk olahraga, bermain bola dan lain-lain. Jadi tidak ada pilihan, maksudnya yang inilah minimal sportif itu untuk membangun kehidupan mereka juga sih sebenarnya. Kalau mungkin bicara tentang gaya hidup ya coach ya, berarti itu apakah belum mungkin tanda kutipnya apakah belum terjamin untuk sepak bola putri ini pemainnya sendiri untuk jangka panjang itu atau hanya jangka pendek sebenarnya sejauh ini? Kalau belum terjamin mungkin jangka pendek ini belum, tapi nanti kan juga sama seperti sepak bola putra dulu, mana ada orang berpikir bahwa begitu akan terjamin. Waktu zaman kami di kampung gitu, untuk jadi profesi untuk menjadi pemain bola. Akhirnya tapi kompetisi itu terus ada, akhirnya kan bisa menjadi lahan untuk kita bekerja kan, untuk menjamin hidup. Nah, sepak bola putri juga begitu. Mungkin saat ini iya belum. Ayo kita, tapi kan harus dibuat. Kalau enggak kapan gitu. Nah, jadi untuk yang nanti itu ya harus dibuat sekarang. Karena kan sepak bola sekarang ya harus belajar untuk antisipasi yang akan datang tuh. Nah, itu kira-kira sebenarnya. Kan kalau dari strowing-strowingnya sendiri kan kalau klub sepak bola wanita itu kan sampai saat ini kalau mungkin dikoreksi kalau salah itu kan belum ada kontrak profesional ya coach ya, kalau nggak salah. Itu juga menjadi suatu tantangan atau PR juga untuk kedepannya ya coach ya. Iya, itu menjadi tantangan, tetapi kan itu kita harus mulai. Akan ada itu kalau kita belum mulai susah. Jadi ya kalau seumpama sekarang nih katakanlah Liga 1 jalan ya putri, tentu kan mereka harus kontrak, ya kan. Nah mungkin saat ini belum sebesar sepak bola putra, tetapi kan ke depan bisa aja lebih daripada itu. Kita lihat sekarang. Kemarin saya baca di Amerika itu sepak bola wanitanya sudah minta hak yang sama seperti sepak bola putra, dan itu di dalam Dewan Hakim di sana sudah diputuskan bahwa mereka akan disamakan. Nah kira-kira kan bisa seperti itu. Tetapi kita harus jalan, harus mulai. Ya minimal di asprop lah kalau menurut saya sih putar di situ. Yeah. Nah jadi hidup nih klub-klub yang amatir. Bagaimana mau ada klub ini profesional kalau klub ini tidak ada kompetisi? Gitu loh. Mungkin kalau bisa dikatakan tanda kutip anak tiri ya Mas untuk sepak bola putri. Ya. Perhatian yang kurang lah kalau mungkin kalau bilang anak tiri nanti marah bapak ibunya gitu kan. Iya. Itu yang mungkin di level klub amatir ini Mas Didi. Sebenarnya untuk jangka panjang ini sebenarnya kalau klub amatir itu sejauh ini apakah perlu misalkan ada badan hukum tertentu atau semacam apa ini? Ya, ini yang menjadi tujuan kita juga gitu. Ke depan klub amatir bisa jadi klub profesional gitu kan. Jadi memiliki manajemen yang baik, bisa berbadan hukum juga. Imbasnya saat kita punya bank pemain banyak nih kan. Jadi orang lain saat nanti ada klub besar kemudian tertarik dengan anak didik kita, itu kan by prosedur bisa dengan baik gitu. Nggak asal ambil aja gitu kan. Jadi harapannya ya setiap rekan-rekan sekarang yang membina sepak bola wanita yang detailnya masih klub amatir, perlahan-lahan kita bergeser bisa lebih profesional dalam arti manajemennya diperbaiki, dilengkapin, kemudian ya administratifnya juga dilengkapin agar semuanya bisa saling menghargai gitu kan. Jadi kalau bisa dibilang kontrak pembinaan gitu ya coach ya. Gitu seperti itulah. Karena kan dari anak-anak sampai usia kompetisi kan untuk perempuan mungkin bisa di 18 tahun bisa 18 itu kan. Kalau di bawah itu bisa masih pembinaan gitu kan. Harapannya seperti itu. Jadi teman-teman yang lain yang punya klub yang membina sepak bola wanita perlahan-lahan bisa di-upgrade lah menjadi klub yang mempunyai badan hukum seperti itu Mas. Putri Surakarta pun ini sedang melangkah ke situ. Itu udah sampai sejauh mana Mas Didi? Ini Mas, apanya? Sejauh mana untuk yang prosesnya sana dari Putri Surakarta? Ini sebentar lagi kita sudah punya. Sudah ya Mas? Iya. Wah, gitu. kabar baiknya ini Mas. Iya, sebentar lagi kita sudah punya.
Iya. Dengan badan hukum sendiri, kalau misalkan Coach Maya sendiri melihatnya seperti apa? Itu apakah semacam suatu pencerahan atau mungkin suatu hal yang membanggakan dari sisi Coach sendiri seperti apa? Pasti membanggakan pasti ada, dan itu emang perlu sih untuk pemain juga dan untuk tim, jadi merasa tidak kayak nggak punya induk gitu loh. Jadi kalau ada kontrak seperti itu, jadi aku punya rumah nih gitu. Seperti itu. Tapi memang ada suatu pengalaman seperti apa sih Coach sebenarnya sejauh ini dengan hanya mungkin bisa dikatakan dengan hanya kontrak pembinaan, pengalaman dari Coach sendiri sejauh ini seperti apa pengalaman? Kalau saya sendiri di pengalaman sepak bola tuh emang ikut Putri Surakarta aja gitu. Jadi segala apapun yang terkait dengan sepak bola, saya selalu minta saran untuk dari ownernya langsung ya, bagaimana kalau oke deal kita berangkat, kalau enggak ya udah kita latihan dulu, memantaskan diri dulu untuk jadi kita keluar rumah tuh nggak malu-maluin lah istilahnya gitu. Jadi emang untuk pantas untuk dipakai sama yang membutuhkan kita gitu. Oh, gitu. Tapi Coach kan kemarin ikut Sleman juga waktu Liga 1 Putri. Iya. Itu kontraknya bagaimana? Nah, itu jadi sistemnya itu kayak undangan Coach gitu. Jadi meminta untuk Putri Surakarta, adakah pemain yang pantas untuk ikut di PSS Sleman itu Undangan sendiri. ke klub. Ada undangan ke klub. Ke kami Terus ada. dari klub ada beberapa anak didiknya yang mungkin pantas, coba ikut dulu seleksi di PSS Sleman, dan itu ada 2 orang yang masuk. Kalau dulu belum ada kontrak ya. Belum. Waktu dulu masih belum sistem kontrak ya. Walaupun Liga 1, tetapi kayaknya belum sistem kontrak profesional. Jadi sebenarnya masih amatir lah dalam ini. Jadi mungkin kalau saya ya ada uang saku kali ya, uang transport lah. Jadi belum benar-benar profesional by kontrak by klub begitu, enggak. Masih belum kayaknya. Ya. Itu kok dengan tidak adanya kontrak gimana tuh? Ya, jadi waktu pas itu tuh cuman kontrak kayak event itu aja. Habis itu selesai kita udah putus kontrak. Kerjasama berarti ya. Kerjasama Ya. Cuman 3 bulan kayaknya. Oh, 3 bulan. Waktu habis Liga 1 habis udah selesai. Liga 1 pertama itu waktu 2019. Itu. Ini kan PSS Sleman, dulu ikut PSS Sleman dari sebelum menjadi head coach-nya Putri Surakarta. Pernah Nina merasakan lah ya, Iya, pengalamannya itu ya. Merasakan pengalaman, ada yang suka, ada yang enggak. Ya, kalau bicara tentang liga profesional di Indonesia sendiri, yang pernah merasakan sendiri sebagai pemain, apa yang harus intinya mungkin ditingkatkan untuk ke depan? Oke. Di kasta tertinggi nggak mungkin kita langsung dari nol langsung ke tinggi. Makan itu kita harus mempunyai apa yang tadi bilang, klub amatir itu diperbanyak untuk apa, kayak disaring juga kan seperti itu, untuk level yang lebih tinggi lagi. Nggak mungkin dari nol langsung kita lari langsung bisa ngegolin kan, tanpa ada banyak step-step bermain bola itu sendiri. Oke, istilahnya ada kasta-kastanya lah mungkin ya kalau di liga-liga itu ya kan. Iya. Kalau dari Coach Yopi sendiri melihatnya kalau di liga profesional di Indonesia sendiri, khususnya yang putri, itu seperti apa Coach? Ya, harapan kita sih Kongres hari ini ada ketok palu untuk Liga Putri, Liga 1. Nah, setelah Liga 1 ada, tentu juga jangan berpikir yang di atas, karena kan regenerasi harus juga mereka punya jam terbang, jam bermain banyak di bawah. Nah, itu juga harus ada minimal katakanlah seperti Kemenpora pernah buat itu U17, itu antar provinsi. Jadi tapi itu hanya turnamen ya, turnamen. Nah, maksud kita kalau bisa di bawah ini asprop putar antar SMA katakanlah untuk bikin liga, bikin kompetisi. Jadi itu bank pemain akan datang banyak, SMP, ya kan. Kalau soalnya kan negara ini kan luas sekali, kos pasti besar untuk itu. Nah, bagaimana untuk itu? Ya, ayo berpikir untuk setiap asprop bikin, pasti dapat banyak bahan. Negara Singapura yang kecil gitu aja dia punya level 2 ke kompetisi. SDM dia kan juga nggak terlalu banyak dibanding kita. Nah, masa kita nggak bisa? Kayak katakanlah begitu. Nah, ada orang ya, kalau kami ini praktisi, jadi hanya berpikir bagaimana ada, tapi ada orang yang bilang bahwa yo nggak gampang bikin itu. Tapi beberapa swasta, orang-orang tertentu bisa bikin loh. Ke Bengawan Cup itu, itu jalan rutin tiap tahun, walaupun hanya berapa bulan gitu, hanya 2 minggu. 2 minggu. Tapi itu rutin gitu loh. Nah, itu kan kalau itu terus kan bisa dikembangkan lagi.
itu swasta. Yang punya pemain mana? Asprop. Yang punya SDM. Asprop di bawah ada Askap, Askot. Itu yang punya SDM di bawah. Ya. Bikin bisa itu. Dia punya wewenang kok, dia punya menguasai daerah dia sendiri, bisa lah itu. Nggak usah muluk-muluk, pokoknya yang sederhana tapi ada gitu. Seperti dulu di Bangka Belitung, kalau kami timnas cari pemain usia dini, itu biasanya ke Bangka Belitung karena dia tiap tahun itu bikin kompetisi Bupati Cup. Nah, jadi kalau ada mereka kabarin tuh. Nah, kita naik ke sana pergi lihat mereka. Nah, sekarang sudah banyak sih, mulai dari dari Medan sampai ke NTB sudah mulai banyak, tetapi masih sporadis juga, belum tertata dalam arti Askot di salah satu itu punya kompetisi rutin, itu yang belum. Nah, mudah-mudahan ke depan setelah ada Liga 1 yang di bawah-bawahnya juga bisa gitu. Dan itu mungkin juga bisa dicontoh di Solo juga ya, Coach ya? Ya di Solo harusnya bisa itu di Solo. Solo kan banyak juga, Ya. Solo dan sekitarnya. Berarti piala-piala wali kota Solo gitu Ya. kan mungkin bisa lah yang mungkin Bisa. uji coba mungkin semacam itu. Ya sebenarnya juga kan tergantung kemauan pimpinan kan. Mau ya Iya. nah, itu. Tapi sebenarnya kan harus by program. Kalau seumpamanya Pak Wali mau, udah jadikan agenda. Agenda tetap Askot. Askot Solo. Askot, Iya. Askot Solo. Iya, agenda tetap Askot Solo. Askot Solo. Bisa. Kompetisi. Berarti ini kalau untuk yang misalkan kompetisi semacam itu, kalau dari Putri Surakarta sendiri pernah ngobrol nggak sih Mas dengan Mas Didi untuk dengan misalkan dengan PSSI, dengan Pemkot itu pernah Ya. ngobrolin nggak sih Mas? Tentu. Kita alhamdulillah waktu audiensi dengan Pak Wali, kemudian kita juga sempat audiensi dengan Ketua Askot yang baru. Doakan saja Mas, bahwa Solo juga punya kompetisi rutin. Sebenarnya sudah punya ya, tapi bisa bergulir kembali lah. Bengawan Cup ini mudah-mudahan bisa bergulir tahun ini. Kemudian ya syukur-syukur misalnya nanti ada event daerah lain juga sama dengan nama daerah. Kalau Solo kan Bengawan, meskipun kota Bengawan identiknya kan Sungai Bengawan kan bukan hanya di Solo gitu kan, tapi identiknya kan di Solo gitu. Di kota-kota lain juga sama. Kalau dari saya harapannya gini Mas. Jadi kita tuh pengen sekali, meskipun kita sebagai yang melaksanakan pembinaan gitu kan, ada hadiah lah. Hadiahnya apa? Adanya kompetisi. Jadi bagi teman-teman yang rutin melatih sepak bola wanita reguler, misalnya bisa seminggu 2 kali, 3 kali, hadiahnya apa? Ya ada event gitu. Dan dari situ kita tahu lah bahwa pemberdayaan atau kemampuan klub amatir itu tidak seperti klub profesional yang punya banyak sokongan. Jadi harapannya seperti Bengawan ini yang selalu berlangsung, kita tidak pernah menagihi uang pendaftaran, kemudian bahkan kita semua fasilitasi dari penginapannya, kemudian transportasinya misalnya lokal gitu kan. Jersinya juga gitu. Hal-hal seperti itu kan yang menjadi suatu daya tarik dan hadiah buat teman-teman yang berjuang ngebina sepak bola wanita yang kadang sekarang mungkin arahnya kemarin-kemarin belum jelas ada apa gitunya. Itu jadi hadiah. Harapannya ya stakeholder di Solo juga bisa tertarik juga untuk membangun hal-hal seperti itu. Tahun ini, bulan depan kita alhamdulillah ada undangan juga ya. Kita diundang Piala Gubernur di Jakarta. Gitu. Gubernur Jakarta. Insya Allah Putri Surakarta ikut ke sana gitu. Itu untuk kelompok usia utamanya maksudnya? Usianya bebas. Usianya bebas ya? Usianya bebas. Wah ini berarti untuk Coach Maya malah senang nih dengan kompetisi semacam ini. Gimana Coach untuk yang kompetisi semacam itu gimana untuk dari Coach Maya sendiri lihatnya? Jadi yang pelatih juga kan belajar juga. Nah, kita udah menerapkan ke anak didik kita. Nah, waktunya kita kasih tahu gitu hasil dari kita dan anak didik kita selama berlatih di Gubernur besok. Ini agak terkait dengan ini Coach, dari siswa sendiri mungkin yang dibina anak pembinaan sendiri itu pernah bertanya nggak sih sama Coach Maya sendiri, Coach ini ada kompetisi nggak, mungkin aku bisa tampil di mana gitu nggak sih Coach sebenarnya Coach ini mungkin ada pemikiran semacam itu nggak dari anak didiknya Coach ini mungkin. Kalau
Kalau karena emang yang di cewek tuh masih jarang ya. Jadi kalau misalnya ada muncul satu tuh langsung nyebar cepet. Oh, Oh pengen ikut coach ya udah kita latihan dulu. Kamu udah pantas belum? Terus kamu mau beneran mau ikut, berarti harus rutin latihan biar nanti kita di sana juga nggak istilahnya nggak cuma pengen ikut doang tapi memunculkan bakat-bakat mereka gitu. Sebenarnya. Oke, itu berarti semacam ada pelecut semangat lah ya dari murid didik sendiri ya, Coach ya. Oke. Selain kompetisi, Coach Yopi, mungkin apakah terkait dengan fasilitas di Solo sendiri, misalkan lapangan dan sebagainya sendiri, Coach Yopi sendiri melihatnya seperti apa? Kalau di Solo saya lihat ada lapangan banyak ya. Banyak. Lapangan banyak. Lapangan bagus. Sebenarnya begini. Katakanlah Persis, ya toh. Persis ini profesional lah ini toh. Nah ini kan supaya Persis ini besok nggak kekurangan pemain kalau asal ini jalan terus nih. Nah di sini kan dia bisa mengakomodir ini nih yang di bawah ini, yang suratin ini dia putar terus. Jadi pelatih tinggal lihat, oh ini bisa masuk nggak Persis nih? Karena ada kompetisi. Mata dia bisa lihat anak-anak, oh iya jam terbangnya bagus, bermainnya bagus dari hari ke hari, dari minggu ke minggu. Jadi Persis nggak akan kurang pemain, nggak perlu susah-susah cari pemain karena dia punya bahan di bawah yang bisa diolah. Nah ini sebenarnya harusnya seperti itu, gitu. Oke. Tapi kalau misalkan sekarang ini kan Persis sendiri kan sedang membangun kekuatan tentang kekuatan Persis Women, Coach ya. Kalau Coach Yopi sendiri melihatnya itu seperti apa, Coach, untuk yang kehadiran Persis Women ini sendiri? Bagus loh, itu suatu hal yang bagus. Persis Women ada, tapi juga mudah-mudahan liga benar-benar ada gitu. Kalau Persis Women ada tapi liga nggak ada ya, mudah-mudahan ini terus berjalan walaupun katakan saya nggak ngomong jelek ya, harus ada liga lah gitu, minimal ada liga lah gitu. Nah ini suatu hal yang baik bagi anak-anak wanita di sekitar Solo Raya lah, dalam arti mereka akan melihat apalagi kalau ada TV lokal mereka bisa lihat dan anak-anak perempuan. Jadi sebenarnya kerjaan kita tuh jangka panjang, bahwasanya ibu-ibu muda habis dia melahirkan anak dia atau anak perempuan, jadi nggak kasih boneka saja. Ya kalau dulu kan begitu kalau kita lihat kasih boneka. Nah, apa harapannya hanya begitu kan? Enggak, mudah-mudahan dengan pemikiran yang baru bahwa oke, bukan hanya boneka, saya mau anak saya besok prestasi, kasih bola kan belum tentu bisa pemain bola, pemain basket, pemain voli. Jadi ada stigma yang baru lah, bukan seperti dulu bahwa anak perempuan besok ya udah nanti jadi ibu rumah tangga aja. Jadi dikasih boneka saja untuk belajar untuk bagaimana ngomong anak aja, bukan begitu. Itu jangka panjang. Tetapi di sini harus dikerjain dulu toh, supaya bisa itu tercipta gitu. Bagus, sangat bagus dengan adanya Persis Women ini supaya anak-anak wanita ini juga mempunyai kesempatan menampilkan prestasi dia, bukan hanya di akademik saja, bahwa di non akademik saya suka bermain bola, saya mau prestasi, bukan hanya di lokal tapi internasional juga bisa, nasional dan internasional, begitu. Jadi ini loh anak-anak putri Solo yang orang bilang kemayu tapi begitu main bola fight-nya gitu. Kalau sini sebutnya geteh kan. Getih. Ya untuk Mas Didi kan kemarin kan dari Persis Women sendiri kan sempat mengadakan seleksi terbuka untuk pemain Solo Raya. Kalau dari Putri Surakarta sendiri kemarin sempat mengirimkan perwakilan atau apa? Ya kami mengirimkan perwakilan anak didik kami yang kami rasa tim pelatih sudah berdiskusi untuk layak untuk ikut seleksi gitu. Kita mengirimkan ada 11 pemain untuk seleksi Persis Women gitu, Mas. Gitu kan tajuknya seleksi terbuka, jadi ya udah kami berusaha memilih yang memang untuk layak dan bisa berjuang untuk masuk ke Persis seperti itu, Mas. Ada 11 anak. Itu memang benar-benar dipilah atau gimana kalau dari Persis Surakarta, Putri Surakarta sendiri yang 11 pemain ini? Iya, kami memang seleksi itu. Seleksi ketat. Jadi kalau dari kami kan kategori umur sudah berjalan gitu kan. Ya yang sudah ke 18, 17 ke atas lah kita rekomendasikan untuk ikut seleksi. Tapi untuk under 18 atau 16 ke bawah itu kan
biar sama kita bina. Seperti itu, Mas. Oh, tapi memang sudah ada obrolan gitu, misalkan komunikasi terkait dengan seleksi antara Persis Women dengan Putri Surakarta. Obrolan terkait dengan seleksi itu. Ya kan sudah ada informasi bahwa akan ada seleksi gitu. Oh, oke. Iya. Kalau dari Coach Maya sendiri melihatnya dengan adanya seleksi terbuka ini seperti apa Coach? Ya, sangat bagus dan emang antusias buat para klub-klub amatir tuh memunculkan anak-anaknya untuk mengikuti seleksi tersebut gitu. Jadi nggak cuma dari orang-orang yang pengen ikut aja gitu, enggak. Jadi emang udah antusias dengan ada seleksi nih, aku pengen ikut, aku pengen buktiin gitu. Kemarin sempat ikut ke lapangan nggak, Mas? Memantau langsung gitu nggak kesini? Atau mungkin ada perwakilan coach dari Putri Surakarta yang hadir gitu, Coach? Gimana ya? Ada. Terlibat langsung. Iya. Oke, siap. Tapi dengan itu istilahnya mungkin ada secerca harapan terkait dengan sepak bola yang ada di Solo ya Mas Dede ya ini. Ya, ada. Minimal ini Mas, keterlambatan motivasi anak-anak untuk bermain bola sudah kita break gitu di Solo itu. Dengan adanya, meskipun Putri Surakarta ya sudah lebih dulu, tapi kan motivasi lebih banyak saat Persis, tim kebanggaan Solo itu ada klub putrinya. Nah, untuk anak-anak kecil bisa gabung kita gitu kan. Nanti yang sudah layak mampu bisa masuk Persis. Bisa jadi jembatannya lah seperti itu. Bagi Persis Solo mungkin bisa dikatakan sebagai mungkin klub yang ingin dimasuki oleh warga-warga Solo gitu ya Mas. Iya, seperti itu. Iya. Tapi kalau misalkan ada kesempatan ini dari Putri Surakarta diajak sparring atau mungkin diajak uji coba dengan Persis, itu gimana Mas? Kalau diajak mungkin lebih tepatnya latihan bersama lah. Iya. Ya kita mau saja gitu. Kita bahkan senang kalau kita mendapat pengalaman. Hanya saja mungkin kan karena kita lihat dulu kondisi anak-anak sekarang. Anak-anak kita kan sementara ini lebih banyak adalah U15 gitu Mas. U yang dewasanya ya diantaranya yang kemarin ikut seleksi gitu. Kita pertimbangkan dengan baik. Ya tajuknya pengen sih latihan bersama. Apalagi kalau Putri Surakarta kan sudah sering kedatangan. Kemarin ada teman-teman dari timnas yang ikut latihan bersama di kita. Ada Fani, ada Rizka, ada siapa lagi? Lydia, ada Erika. Kemudian ada anak didik kita juga kan yang sudah sempet TC. Itu ada Sela, ada Bunga. Jadi ya ada Husnul juga mungkin yang Husnul belum. Jadi dengan adanya kakak-kakak yang sudah punya pengalaman, sudah minimal ikut TC lah, atau yang sudah ikut ke kompetisi, itu kan tumbuh motivasinya Mas. Kedatangan kakak-kakak yang ternyata keren, jadi motivasi untuk berlatihnya meningkat. Dan saya rasakan itu, anak-anak sekarang Mas, dengan kita ada tambahan jadwal latihan, saya kira mungkin alasannya capek atau gimana, semangat terus. Datang itu 30 lebih. Jadi motivasi berlatih, belajar untuk melatih kemampuannya itu meningkat. Hujan pun datang, nggak mau apa hujan katanya. Hujan apa ya? Air aja. Gitu Mas. Intinya semangat, motivasi melipat ganda anak-anak sekarang. Iya, begitu. Tapi memang kalau sejauh ini belum ada latihan bersama ya, kalau mungkin bisa dikatakan ya. Belum Mas, belum ada. Syukur-syukur nanti mungkin ada lah. Oke. Hanya saya kan mungkin tim Persisnya belum kumpul semua. Kita mah tetap berjalan pokoknya. Tetap berjalan, rutin, reguler berlatih. Oh, bisa. Oke, Mas Dede dan Coach Yofi dan Coach Maya, mungkin segini dulu untuk obrolan kali ini. Terima kasih untuk waktunya di podcast Persis hari ini dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Oke. Sampai kasih. Terima kasih. Oke. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.